menurut saya tidak baik melangkah sesuatu karena kecewa. Dan pertamanya agak mengejutkan karena saya nggak pernah dapat pertanyaan semacam ini kepada siapapun. Tidak bersama Anies Baswedan lagi, ataukah ada perjanjian sebelumnya bahwa pada saat Pilpres Pak Dirman mendukung Anies Baswedan, sementara dalam Pilgub Jakarta ini giliran Anies Baswedan mendukung seorang Sudirman Said. Silakan, Pak. Teman-teman, bapak-bapak semua sudah hadir di acara rapat dengar pendapat Komisi 66. Hari ini kita akan mendengarkan jawaban-jawaban dari Pak Sudirman Said tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan itulah misterinya hari ini, Pak. Jadi Bapak tolong menjawab, Pak. Jangan ada yang disimpan, Pak. Jadi artinya semua jawaban dijawab di sini, tidak boleh dibawa pulang, Pak. Jawabannya harus di sini. Siap. Nah, saya perkenalkan satu persatu yang hadir, Pak. Hari ini di sebelah kiri saya, Pak Riga Daniswara, Pak. Baru saja ditambah D, Pak. Tadinya Riga Aniswara. Cuma dia agak nggak enak karena Pak Dirman hadir di sini, jadi Daniswara, Pak. Baru saya. Ini Pak Imam Priyono. Kemudian dari saksi ahli ada Prof. Bambang Wijoyanto Ahli dan Prof. Ferry Amsari. doa ini doa Pak. Doa, Pak. Boleh jadi saksi ahli. Yang ada itu ahli atau Iya, ahli aja. saja. Pimpinan bagaimana? Pimpinan di awal sudah salah. Ini bukan sidang. Ya, itulah. Langsung dikoreksi sama Ya, ahli hukum. itulah kenapa mereka jadi ahli. Kalau dia tidak mengkoreksi, kita ragukan keahliannya. Nah, Sengaja berarti ya? Jadi para ahli ada Pak Bambang Wijoyanto dan Pak Ferry Amsari. Kemudian dari perwakilan masyarakat, Pak. Yang pertama adalah Pak Aziz Tolahu. Talahu. Terus salah lagi. Kemudian ada Pak Fritz, kita lebih kenal dengan Alor Boy, Pak sebutnya. Kemudian satu lagi Pak Indra Karismiaji, mewakili masyarakat. Nanti mereka juga akan bertanya-tanya. Kami akan buka dulu secara resmi rapat dengar pendapat Komisi 66. Ini nama gini. Baik, Pak Sudirman, sebelum kami mulai, ada beberapa pertanyaan dari kami bertiga. Kemudian nanti kita akan berikan kesempatan kepada Ahli. saksi ahli, Saksi. para ahli dan masyarakat. Ini sebelum ditanya boleh tanya dulu. Silakan Pak Sudirman, nggak apa-apa. Kenapa saya ditanya gitu? Ini kalau biasa di RDP kayak gini. Ya. Nggak terintimidasi nih beliau. Silakan Pak dijawab. Interupsi pimpinan. Pak Dirman, nama Pak Dirman akhir-akhir ini mencuat terutama ada kaitannya dengan Pilkada Jakarta. Sementara kita juga tahu ada Anies Baswedan yang bersama Pak Dirman di Pilpres waktu itu kan, bahkan Pak Dirman mendukung Anies Baswedan. Nah, pertanyaan pertamanya adalah kenapa kemudian kali ini tidak bersama Anies Baswedan lagi, ataukah ada perjanjian sebelumnya bahwa pada saat Pilpres Pak Dirman mendukung Anies Baswedan, sementara dalam Pilgub Jakarta ini giliran Anies Baswedan mendukung seorang Sudirman Said. Silakan, Pak. Pertanyaan. Luar biasa pimpinan. Pertanyaan bagus diketawain dulu. Mungkin dia Pak Dirman gini, perasaan nggak gini. Silakan Pak Dirman. Itu tolong digunakan mikrofonnya, Pak. Baik, terima kasih Mas Yan. Pertanyaan pertamanya agak mengejutkan karena saya nggak pernah dapat pertanyaan semacam ini kepada siapapun kan. Karena bagi saya itu seluruh perjalanan politik itu adalah perjalanan publik kan. Jadi kemarin membantu Pak Anies itu tugas publik juga. Selesai Pilpres kemudian masing-masing punya agenda sendiri-sendiri, itu juga
agenda Sebentar, publik. mohon maaf Pak. Anda jangan bantu-bantu dong. Kita sudah ngobrol di belakang. Dan diam-diam. Ini memang tidak ada perjanjian apapun. Pada waktu kita bekerja untuk membantu beliau, sama seperti membantu yang lain-lain, ya sebagai panggilan dari masyarakat untuk mendukung perjuangan. Selesai ini ya kita punya rencana masing-masing yang tidak selalu harus sama kan, karena bagi saya hidup ini kan tidak melulu politik. Jadi banyak sekali urusan-urusan yang mesti diajak kerjasama, tapi dalam politik bisa aja pandangannya berbeda. Dan kita belum tahu Jakarta seperti apa. Tapi kalau tadi disebut-sebut bahwa saya namanya muncul itu juga sama, karena dimulai dengan ajakan sejumlah partai untuk mempertimbangkan kalau ada kemungkinan untuk dimajukan ke Jakarta. Saya mengatakan silakan saja kalau memang saya memenuhi syarat, kemudian diperkirakan bisa memenuhi harapan-harapan para partai politik, saya menyediakan diri, gitu aja. Dan posisi itu terus saya jaga sampai ujung, sampai kapan dulu, sampai mereka akhirnya memutuskan. Itu yang akan terjadi, Mas Hensat. Oke. Terlalu serius jawabannya atau gimana? Enggak, itu memang ini forum serius Pak sebetulnya. Baik, ya, makasih. Bahkan dikasih tahu Mas Agil, silahkan jadi kalau langsung ingin menanggapi Mas Imam, Pak Riga, bahkan teman-teman masyarakat dan ahli kalau langsung ingin bertanya dipersilahkan. Saya lanjutkan pertanyaan saya Pak, itu tidak melulu politik itu maksudnya gimana Pak? Jadi apakah niat maju ke Jakarta atau hubungan dengan Anies Baswedan itu tidak ada kaitannya dengan politik atau gimana Pak? Kan selalu ditanyakan tuh, itu Asas sama Anies pecah kongsi. Saya bilang, bagaimana mau pecah kongsi? Orang dagang juga nggak pernah gitu kan. Yang pecah kongsi kan dagang kan. Dan di luar urusan pecah kongsi, urusan politik kemarin Pilpres ya, kita masih banyak urusan lain. Dulu sama-sama memikirkan Gerakan Indonesia Mengajar, itu kan dibangun sama-sama. Kemudian pada waktu belum menjalankan tugas-tugas di di DKI juga kita bantuin. Pada waktu jadi menteri juga sama-sama saling membantu. Jadi banyak sekali hal yang kita saling bantu. Jadi tidak perlu ada pertanyaan mengenai hal itu. Gitu. Izin pimpinan, Pak Dirman. Di beberapa podcast kan Pak Dirman pernah sampaikan ya terkait dengan Pak Anies. Sebelum nama Pak Anies mencuat ke publik soal keberadaan beliau menjadi mungkin bakal calon sementara waktu di Gubernur DKI Jakarta, dan Pak Dirman bicara soal values, Pak Dirman bicara sebaiknya karena levelnya sudah presiden tidak maju lagi di kepemimpinan di level level daerah, meskipun Pak Anies juga memiliki jawaban sendiri. Apakah sebenarnya ada kekecewaan sehingga Pak Dirman justru malah memilih jalan lain dan terjun juga di politik DKI? Menurut saya tidak baik melangkah sesuatu karena kecewa. Itu it's not good start lah. Lebih baik melangkah sesuatu itu karena ada visi, ada rencana, ada hal yang pengen dicapai gitu. Nah, begitupun dalam soal DKI, mengapa saya mempertimbangkan ini, kemudian beberapa teman terus berdialog. Karena Jakarta memasuki satu transformasi yang luar biasa tuh, dari kota besar yang semula berstatus ibu kota. Kalau segalanya lancar itu kan pada suatu titik akan berganti judul, bukan lagi kota ibu kota tapi kota global, pusat bisnis, pusat ekonomi dan sebagainya. Itu satu tantangan yang menarik, dan karena itu dalam menurut hemat saya perlu dua syarat yang memimpin Jakarta ke depan. Satu, karena transformasi itu memerlukan perhatian penuh, maka sebaiknya siapapun yang akan maju atau akan dipilih oleh rakyat, itu orang yang bisa betul-betul fokus mengurusi Jakarta, mengurusi warga. Kenapa? Karena saya melihat waktu saya nyagup di Jawa Tengah juga, mengatakan saya bersedia calon itu artinya sedang berikrar pada publik, pada warga. Saya menyediakan diri selama 5 tahun lamanya untuk sungguh-sungguh mengurus kalian gitu. Jadi kalau bagi siapapun yang punya rencana lain, sebaiknya tidak ngurus Jakarta, itu satu. Yang kedua, karena transformasi ini memerlukan kerja erat dengan pemerintah pusat, maka alangkah baiknya siapapun yang kepilih atau yang dipilih itu adalah orang atau pihak yang tidak berseberangan dengan pemerintah pusat gitu, yang bisa kerjasama. Jadi itu yang membuat saya lebih kepada oke, kalau memang begitu kita coba, kita lihat seperti apa responnya, dan
kembali kita serahkan pada partai politik karena dulu kan sempat ada teman-teman yang menjajaki jalur independen, tapi waktunya sangat terbatas. Jadi sekarang kita serahkan pada parpol untuk memutuskannya. Khusus di Jakarta Pak ya, selama ini kan di belakang layar tuh Pak Dirman. Kenapa sekarang kemudian ada mau tampil di depan Pak? Itu pertanyaan sulit tuh. Ada banyak yang mengatakan begini, ya koki zaman sekarang itu kan kadang-kadang dibawa juga ke ruang tamu gitu. Bahkan di reserve oleh orang-orang untuk memasak secara langsung. Kan, ya kan? Dapurnya tuh dapur yang transparan tuh, nggak lagi dapur di belakang kaca segala macam itu. Tapi kalau bertanya soal DKI barangkali jawaban yang lebih dalam pandangan saya itu gini. Tidak apa-apa kita mencoba tantangan baru gitu. Terutama kalau akhirnya memang diminta oleh partai. Jadi kan katanya dalam urusan jabatan publik kita boleh bersiap, tapi jangan pernah ingin gitu. Bersiap itu ya kalau dipanggil kita datang, kita mengatakan bisa ini bisa itu. Tapi kalau ingin itu kan seperti cari-cari terus dengan segala cara kan. Saya tidak dalam posisi itulah. Jadi siapa tuh ini tantangan baru dan chapter baru kehidupan saya yang ya sebetulnya tidak dapur-dapur amat ya. Saya kan pernah juga mimpin beberapa unit kan, BUMN pernah jadi CEO, pernah jadi menteri. Jadi tapi my native role atau peran yang lebih membuat saya nyaman memang sebetulnya di belakang selama ini. Nah ini ntar nggak apa-apa di depan Pak. Ya kan tadi saya bilang tantangan baru kita coba. Silakan Pak Regan sebelum saya ke saksi. Setidaknya sudah di depan kamera ini sekarang. Sudah ya? Tapi kalau dibilang Pak Sudirman itu selalu di belakang, sebenarnya saya juga tidak melihat itu secara utuh ya, karena kan 2018 mencalonkan diri sebagai gubernur kan. Jawa Tengah. Dan suaranya mepet tipis dia sama Ganjar. Nyaris menang katanya. Nyaris menang. Walaupun teman-teman bilang lebih baik nyaris kalah daripada nyaris menang. Karena dalam politik kalah tetap kalah, Iya, kan kira-kira gitu. Terus tadi nih Pak Sudirman bolak-balik mengatakan DKI. Berarti belum update nih calon gubernur kita nih. Harusnya DKJ berarti. Oh, DKJ. Itu kelihatan kan masih baru kan? Masih belum familiar gitu ya DKJ. Nah, yang menarik Pak Sudirman tadi menyatakan bahwa sebagai wilayah dengan pusat ekonomi politik ya. Dulu DKI kemudian sekarang secara hukum disebut daerah khusus Jakarta, itu harus punya hubungan yang baik dengan pemerintah pusat karena sangat terikat kuat. Sementara rekam jejak Pak Sudirman dalam 5 tahun terakhir ini pasca setelah menjadi menteri, ya kan, itu kan relatif berseberangan. Relatif berseberangan bahkan di Pilpres kemarin pun juga kita bisa menduga nanti mungkin Bang Ferry yang paham itu bagaimana kemudian perspektif politik istana saat itu, dan itu jelas berbeda dengan positioningnya Pak Sudirman Said ketika Pilpres. Nah, bagaimana kemudian Pak Sudirman Said ini bisa mewaranti partai politik? Karena yang dari tadi dimention ini kan partai politik terus nih. Ya sesuai dengan harapan partai politik kalau bisa dibuni. Bahwa Pak Sudirman Said yang hari ini ketika akan mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta adalah sosok yang tidak berseberangan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Saya pernah ditanya oleh Mas Budiman Danwarjo di satu forum ya. Sudah lama sekali. Beliau mengatakan, dulu kan bersama Pak Jokowi, kok sekarang ada di seberang. Saya bilang, sebenarnya saya nggak nyebrang, saya di jalan lurus saja gitu. Cuman lingkungan politik berubah mungkin. Jadi yang saya tawarkan adalah hal-hal yang baik, yang lurus tadi. Integritas, profesionalisme, teknokrasi, bangun dengan baik, ngurus keuangan dengan baik. Saya yakin pada setiap putaran akan butuh hal-hal seperti itu. Nah ini yang mau coba kita buka. Apakah putaran ini membutuhkan hal seperti itu? Gitu. Ini kan namanya politik bernomor-nomor itu kan 5 tahun sekali kan, Mas? Ya. 5 tahun sekali ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi habis itu kan campur lagi. Terutama pada fungsi-fungsi yang memang membutuhkan aspek teknokrasi. Itu mau namanya Mas B, Mas Ferry, Mas Indra, semuanya pasti akan sampai pada titik ya udah kita tata lagi bareng-bareng nih gitu. Jadi
memang akan tergantung pada kebesaran jiwa semua pihak itu. Oke. Tapi saya sebagai warga negara kembali pada tadi pada kesediaan saya untuk kalau memang dibutuhkan. Dan saya kira dalam perubahan yang begitu besar akan butuh banyak orang gitu yang mungkin di sana kita bisa saling melengkapi. Lingkungan politik berubah artinya bisa sampai sejauh Sudirman Said versus Anies Rashid Baswedan PhD. Bisa sampai sejauh itu. Nanyanya begini terus nih. Ini handshot Pak yang tulus. Iya, itu salah satu dinamika yang mungkin harus kita sikapi dengan bijak. Tapi yang penting begini. Pertama, berubah apapun itu kita masih berpegang pada saya berusaha untuk pegang pada prinsip-prinsip itu. Karena kembali nomor satu, politik is a public domain, bukan pribadi. Yeah. Jadi kalau ada orang-orang yang menempatkan itu sebagai agenda pribadi, saya mungkin bisa beda tuh satu. Yang kedua, kalau orang intelektual masuk politik kan janjian perbaikan, janjian moral, janjian idealisme, janjian integritas kan, bukan semata-mata berebut kekuasaan gitu. Kembali kalau tujuannya sudah semata-mata gitu, saya bisa berbeda gitu. Dan saya kepengen stay di tempat yang saya yakini. Nah, perbedaan itu bisa dengan siapa saja kan, tidak harus dengan satu orang dua orang. Tapi itu yang saya katakan tadi. Pada waktu awal-awal juga, mengapa orang seperti saya masuk ke kabinet, kan kira-kira awal-awal itu sama tujuannya gitu. Match dengan apa kualifikasi yang saya punya gitu. Tapi dalam perjalanan, kenapa saya selesai atau diselesaikan atau diberhentikan, mungkin sudah tidak match lagi dengan kebutuhan pada waktu itu. Jadi dinamika itu pasti terjadi. Sekarang kita mau ada di mana? Nah, saya memilih untuk ada dalam jalur perbaikan, terus-menerus menyampaikan agenda-agenda perbaikan. Jalur perbaikan itu berbeda tidak dengan jalur perubahan? Saya cuma nanya. Gini, Itu pertanyaan udah Ferry kayaknya itu. Saya cuma nanya. perubahan itu, perbaikan itu salah satu perubahan. Ya. Oh. Jadi perubahan itu bisa perbaikan inkremental, bisa perubahan mendasar, Ya. bisa revolusi gitu. Jadi saya kira kalau mau diletakkan ya perbaikan adalah pesan positif dari satu perubahan. Gitu. Sudah cocok jajaran gubernur. Jawabannya sangat Silakan diplomatik. para ahli. Kalau ahli biasanya tidak bertanya, Mengamati terus ya. kuliah aja. Sebentar ya Pak, ada satu komplain lagi saya panggil Anggil Pak. Ya nanti saya juga tanya ke ahli juga bisa Silakan. toh. Boleh, Bisa, kita tanya ke ahli, betul. boleh. Jadi kalau saya lihat ya figur-figur yang ada di rapat dengar pendapat ini, sebagian kan sudah kenal sosok Pak Dirman. Orang ya akademisi yang bisa kita ajak diskusi begitu ya. Figur yang integritasnya kita kagumi. Ada berbagai kasus yang melibatkan upaya menegakkan integritas itu. Papa minta saham dan lain-lain. Pertanyaannya kenapa nggak dikasih sih sahamnya Pak? Supaya nggak ribut-ribut ya. Yang kita ketahui juga adalah teknokrat dengan berbagai cerita di baliknya. Nah, pertanyaan saya tidak soal konstitusional, tidak soal politik kekinian. Pertanyaan saya soal orang pacaran ya Pak. Orang pacaran ini kan tidak selalu berakhir dalam ikatan pernikahan. Dia bisa berpisah ya. Bahkan nikah juga begitu kan. Jadi yang selama ini teman-teman tadi tanya adalah soal cerainya. Pertanyaan saya soal nikah kembalinya. Apakah mungkin Sudirman Said akan menikah kembali dengan Anies Baswedan misal? Rujuk maksudnya. Rujuk. Emang sudah cerai? Nah itu belum ditanya. Ya, ini kan bisa ya karena bukan ahli pernikahan. Kalau lebih filosofis lagi, emang sudah menikah? Gitu. Atau kemarin hanya PDKT kan? Iya. Kalau mau lihat ahli yang pertanyaan salah juga. Ya kurang lebih pasti Pak Dirman nangkap lah poinnya soal itu.
Saya juga kalau boleh merespon misalnya soal yang beliau singgung tadi mengenai chef juga di dalam dunia restoran modern kadang-kadang tampil ke depan. Pertanyaannya, Pak Dirman dalam konteks Master Chef, itu Chef Juna, Chef Arnold, atau Chef Renata? Karena ini berkaitan dengan kadang-kadang lucu tapi untuk konteks 90 tuh dia malu. Konteks 90. Ini sudah Gen Z Mas BW. Ini ujian viewers. Kalau merespon berarti kira 90 angkatan berapa? Ini ada viewers yang mengatakan, apaan sih Pak BW? Gen Z Pak. Jadi ini berkaitan dengan pilihan warga Jakarta. Jakarta akan ke chef yang mana kan kita bisa lihat. Mungkin bicara figur saya tidak ragu, banyak orang tidak ragu. Tapi kalau partai politik kan punya cakrawala berpikir yang berbeda. Barusan Pak Anies ditinggal pergi oleh PKS. Nah, sosok Pak Dirman selain konteks orang yang terdepan bicara integritas dan melakukan perlawanan, kan lebih cenderung akan ditinggalkan partai politik juga, Pak. Jadi apa yang Pak Dirman tawarkan, apakah kesukaan para pemilih? Saya yakin preferensi integritas, kalau anak ICW itu milihnya Pak Dirman tuh pasti tuh, gitu ya. Kalau Mas B siapa? ICW, kan pendiri ICW. Ini sudah pernyataan ini. Gawat. Bisa ngelesnya bisa ya. Ahli. Ingat. Jangan ribut ya. ahli jangan berantem. Karena ada ahli yang ribut. Jadi apa yang hendak ditawarkan Pak Dirman dengan kemelut perpolitikan seperti ini, sementara orang bicara integritas kayaknya sudah diangan-angan tuh, nggak. Kapan kita akan memilih pemimpin integritas kalau kesempatannya juga tidak diberikan, begitu Pak? Langsung aja Pak dijawab. Ada 2 pertanyaan terus yang saya ingat. Yang pertama, 3 ya? Wah. Cerai Pimpinan. sudah atau nikah lagi sudah? Betul kan kira-kira? Ya, yang pertama ringkas saja. Tidak ada perubahan dalam urusan pribadi saya dengan Pak Anies. Kenal sebagai sama orang baik gitu ya, berjuang sama-sama. Mungkin di satu titik ada persimpangan jalan yang berbeda arah, boleh saja gitu. Dan namanya manusia itu kan bukan tidak mungkin ada pertemuan lagi, itu sesuatu yang sekarang ini kita berbeda dalam beberapa hal, termasuk melihat Jakarta. Nah, yang kedua yang ketiga, saya punya kisah menarik tuh. Pada waktu Aceh dilanda tsunami, kemudian selesai dicarilah figur yang kira-kira bisa memimpin rekonstruksi gitu. Yang berminat banyak sekali tuh. Dan pasti para pihak tuh sudah tos-tosan kira-kira gitu. Karena proyeknya begitu besar, kemudian daerahnya daerah yang sangat rawan karena waktu itu masih ada konflik militer segala macam. Jadi pasti para pihak tuh berpikirnya kalau nggak kuat secara politik nggak mungkin masukin orang gitu. Ternyata yang diambil adalah orang seperti Pak Kuntoro almarhum. Orang yang tidak berpolitik, yang tidak punya support political party apapun gitu. Tapi dikenal sebagai ahli yang memang punya reputasi beberes. Dari mulai ngurusin batu bara Bukit Asam dulu, ngurusin PT Timah. Kemudian PLN sempat kan, ngurus SDM juga. Jadi saya tidak berpretensi sebesar Pak Kuntoro tentu saja, tapi ada masa-masa tertentu di mana akhirnya para pihak itu mencari common ground. Nah, common ground yang paling baik, paling netral adalah ketika kita bicara pada aspek-aspek yang prinsipil, pada integritas, pada capability, pada kompetensi, itu yang mungkin bisa menjadi common ground untuk Jakarta. Apakah saya terlalu naif? Ya boleh saja, mungkin, tapi itu juga tidak mungkin terjadi. Jadi makanya itu saya mengambil posisi, saya menyediakan diri bila momen itu datang, maka saya bersedia untuk disodorkan oleh partai politik.
perkara itu tidak jadi atau tidak ya tergantung pada momentum, pada situasi. Jadi saya percaya pada putaran-putaran sejarah yang di titik tertentu para pihak akan kembali pada idealisme. Sama seperti tahun 98 kan. Kenapa muncul barisan-barisan yang sebelumnya disingkirkan seperti itu. Jadi kita nggak tahu Prof. Ferry akan seperti apa di Jakarta ini. Gitu. Pak, ini ya sebentar. Sedikit pertanyaan. Oh, silakan deh, boleh. Kalau kita mau ke kantor gubernur Jakarta, Pak Dirman, Iya. jalan apa yang terbaik harus kita lewati? Sudirman. Iya, Jalan Sudirman. masuk orang. Dari sini Minimal ke sudah ada satu Senayan harus lewat Sudirman tuh baru sampai belok kanan. Gitu. Malah katanya gini Mas, Jakarta tanpa Sudirman nggak lengkap. Karena hanya ada Gatot Subroto sama Tamrin. Pak, sebentar Pak. Ada lagi di situ. Siapa patung yang ada di Jalan Sudirman? Nah, Patung Sudirman. Aduh. saya ingin menggunakan kesempatan saya dengan memberikan Pantun. daulat rakyat untuk lebih dulu. Yang pantun. Sebentar, sambil saya ada pertanyaan. Ini baru masuk Pak, WhatsApp dari masyarakat. Oh, bukan dari Pak Anies. Ini kan Pak Dirman pada saat Pilpres itu kan dikenal sebagai orang yang memang berada di belakang layar menyiapkan semua. Nggak semua lah, nggak semua ya. Ya sebagian besar Ya lah. boleh. Seperti misalnya relawan, kemudian saksi, bahkan logistik tuh juga beberapa tuh percayanya ke seorang Sudirman Said. Kemudian ternyata nggak jadi kapten, Pak. Apakah itu asal muasalnya terjadi perpecahan, Pak? Karena kan saya sendiri tuh di BW itu kan saya ngaku juga, Pak. Saya udah ukur baju juga, terus nggak dipanggil, Pak. Nah itu kalau saya sih nggak kecewa, Pak. Saya cuma bilang itu bukan Henry Satrio gitu kan ya. Nah ini kalau Pak Dirman setelah semuanya diurus, kok bukan saya gitu. Apakah itu asal muasalnya, Pak? Itu memang memang itu paling enak melesetin itu ya. Ya, sebentar ya. Paling enak. Ahli behave ya. Paling enak itu bikin cerita begitu gitu. Tapi sebetulnya apa sih yang dicari dari posisi itu? Kan tanggung jawab. Nggak ada orang tuh berebut tanggung jawab, nggak ada. Gitu. Jadi saya dalam posisi ketika mulai awal diminta tolong oleh Pak Anies kan, kerjain. Minta tolong ini saya kerjakan, semua kerjaan. Mungkin ada 6 kali ngomongin soal pemimpinnya siapa gitu sama Pak Anies. Dan selalu saya mengatakan, doesn't matter siapapun, ambil keputusan cepat, nanti saya akan kerjakan apa yang bisa saya kerjakan. Jadi tidak pernah sedikit pun soal-soal itu menjadi concern saya. Sorry, sedikit lagi Pak, sedikit lagi. Bahkan nama Pak Dirman itu disebut-sebut oleh Demokrat Pak, kubu Pak Ahy, karena pernah membuat sebuah piagam yang membuat akhirnya Mas Anies dapat tiket waktu itu, Demokrat, PKB, PKS. Tapi kemudian kan itu kocar-kacir tuh Pak. Bukan PKB, Nasdem. Demokrat, Nasdem, PKS. Iya. Tapi kan itu juga kocar-kacir tuh Pak. Apakah itu juga salah satu trigger Pak? Karena kan ada komitmen sebelumnya tanda tangan di situ, Pak Dirman ada di situ, bahkan disebut-sebut oleh pihak Demokrat. Gimana Pak? Kalau itu sih proses saja ya. Sejak awal kita menyadari setiap langkah ada konsekuensinya, yang masuk belum tentu selamanya bisa keluar, yang belum masuk belum tentu tidak masuk. Itu kita alami dan saya alhamdulillah bisa menjaga semua hubungan dengan semua partai politik termasuk Demokrat, hubungannya dengan baik walaupun ada kekecewaan di sana sini. Jadi nggak ada urusan sama itu, lebih kepada kalau saya boleh ngasih clue sedikit soal nilai lah. Saya punya anggapan jadi pemimpin publik itu harus ada konsistensi antara apa yang dikatakan di panggung publik dengan tindakan-tindakan di belakang. Itu saja dan rinciannya tidak perlu dibahas di sini karena ini kan komisi 66 kan? 66. Nggak ada urusan sama tadi. Nanti kalau ada komisi etik baru kita buka lah. Ya. Ntar ahli ngambek tuh. Silakan Pak Ali. Pakai itu Pak. Saya sudah mulai ngambek.
Ini RDPU ini kayaknya berpihak deh. Karena ingin menyudutkan. Kayaknya nggak pantas aja pimpinannya kayak begini. Nggak bisa dong pertanyaannya menyudutkan. Saya siap dikudeta, Pak. Boleh. Itu sebabnya saya ingin memberikan kesempatan kepada daulat rakyat. Rakyat yang harus didengar. Oh ya, silakan. Bukan komisi, apalagi kalau ini 6%. Bukan. 6%. Jangan. Bapak nggak boleh ngomong gitu, Pak. Enggak. 66%. Enggak. Ahli tendensius nih, Ya. ahli tendensius. Nanti lama-lama ini jadi ormas nih. Kalau teman persenan. Silakan. Siapa yang mau mulai dulu? Saya mulai dulu ya. Ya. Saya senada dengan yang disampaikan oleh ahli. Sepertinya diskusi kita hari ini, Yang mana? Pak BW. Artinya diskusi kita hari ini sepertinya temanya dan mitranya nggak pas. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita bertanya kenapa Pak Dirman misalnya mau maju kemanapun, harusnya malah didukung, termasuk oleh seorang Anies Baswedan. Karena kalau kata Tom Peters, seorang penulis Amerika, leaders itu bukan create followers, tapi create leaders. The next leaders. Jadi harusnya seorang Anies Baswedan mendorong Pak Dirman maju di Jakarta, Bung Frits di Alor, Pak BW di mana, semua yang tadinya di Timnas Amin. Pak BW di mana? Di mana? Hah? Disebutin dong. Di mana? Di mana? Nggak ada yang minat. Pakai mikrofon, Oh, iya. ahli. Harapan kita kan yang kemarin kita dukung sebagai presiden adalah great leader. Ya kan? Great leader itu juga nggak harus punya jabatan. Jadi yang kita harapkan tuh justru seorang Anies Baswedan tuh sekarang lagi kampanye buat Pak Dirman, lagi kampanye buat orang-orang yang memang sedang maju, yang tadinya mendukung beliau. Harusnya kan begitu. Jadi kebalik nih, harusnya yang diundang adalah Anies Baswedan di sini. Kenapa malah mau maju sendiri? Kan gitu. Makin berat. Salah pimpinan lagi. Iya kan? Kalau itu persoalan Gesbuker kayaknya. Sorry. Nah, Lanjut. latihan saya tuh paling ingat ya debat capres pertama, Iya. ya kan? Pas di debat itu, Mas Anies mengatakan, ketika kita berada di demokrasi, itu ada pemerintah, ada oposisi. Semua dua-duanya sama terhormatnya. Tapi nggak semua orang bisa tahan jadi oposisi. Sekarang kita tanya nih ke ahli nih, ahli tata negara. Ada nggak gubernur yang beroposisi sama presiden? Secara eksekutif itu kan nggak mungkin ada gubernur oposisi sama presiden. Sabar, Ya kan? sabar. Sudah mulai panas soalnya, Pak. Panas sama ahli dia. Gitu loh. Jadi jangan sampai justru malah kita dibikin bolak-balik nih logikanya. Ya. Ya kan? Harus kita kembalikan, katanya mau mengembalikan kewarasan bernegara. Ya. Nggak ada gubernur yang beroposisi dengan presiden. Titik. Jadi kalau ada orang yang tadinya mengatakan oposisi, terus sekarang mau nyalon jadi gubernur, artinya sebetulnya beliau itu justru yang tidak tahan menjadi oposisi karena ingin berkuasa. Titik. Jawab loh. Bagus. Tanggung jawab pertanyaan. Jadi emang saya biasanya narsum ya, Pak. Ya. Kali ini saya komisi ini. Jadi saya agak gatal juga sebetulnya. Jadi pertanyaan Mas Indra itu khusus untuk Pak Anies dijawab oleh mantan juru bicara kan. Silakan Pak. Juru bicara Pak. Bukan. Beliau dapurnya, Bapak jubir. Bukan. Itu nanti satu yang lain, Pak. Kalau orang TikTok itu kodamnya. Penolakan Henry mengkonfirmasi itu. Oke, jadi saya pikir nggak perlu jawab saya rasa. Ada rakyat yang lain, Bos. Ada rakyat yang silakan. lain. Ini kan rakyat yang Mas berpikiran coba Bapak Kalau ini nggak- jadi ini channel Bapak apa gimana? ahli itu kan harus di tengah. Iya. Bukan Ya. ketua komisi 6%. 6%. Oke, Ya, silakan. Pak Sudirman Said, ya saya cukup mengikuti ketika Bapak jadi co-kapten itu kan Kenapa cuma cukup?
Kenapa Ya. nggak mengikuti? Jangan dulu penuh Sangat karena mengikuti belum, gitu ya. belum selesai dari sini. Ngikutin nggak sampai ke kamar-kamar ya. Sampai di itu. Itu udah cukup. Itu cukup. Ya, Bapak menjadi orang nomor 2 dan itu kekuatan timnas sebenarnya. Tapi ketika setelah selesai, setelah pemilihan itu kan sudah terjadi mulai ada kongsi ya bang, kongsi antara perpecahan dan Pak Sudirman. Dan itu juga dari kubu partai juga angkat suara terkait dengan kenapa ada 2 kubu, kubunya Pak Anies dan kubunya Pak SS nih. Apakah akan kelanjutan sampai ke tempat lain? Ternyata udah mulai kelihatan. Nah ketika Bapak tampil sebagai co-kapten, apakah itu hanya untuk menunggangi saja? Dalam artian ingin untuk, sudahlah saya cari popularitas untuk ke depannya. Jadi Apakah- sudah dihitung sebelumnya nih. Ya sudah hitung, saya ambil peran ini. Untuk Nanti setelah, menunggangi. ya untuk menunggangi momen Pilpres kemarin. Oh. Itu yang pertama, yang kedua. Sebentar, Fritz. Ahli, sekali lagi saya ingat. Kalau bicara pakai mikrofon. Ya. Baik Pak Ketua. Nah, ya. Jadi ini memang masih manual di sini. Silakan, Fritz. Yang kedua, kalau saya melihat dari politik Jawa Tengah dan politik Jakarta, Jakarta kalau Pak Anies maju berarti petahana. Jelas petahana itu susah untuk dikalahkan. Tapi kalau di Jawa Tengah hari ini tidak ada petahana. Apalagi Pak SS itu juga kemarin lawan Pak Ganjar dan suaranya nyaris menang tadi katanya begitu. Saya yakin ketika maju di Jawa Tengah pasti bukan nyaris menang, menang telak mengalahkan yang lain. Kenapa Bapak tidak memilih Jawa Tengah saja, lalu hubungan baik antara Bapak dengan Pak Anies di dunia politik ini kembali bersatu lagi. Dalam artian udah jangan terlalu cerai lama lah, kembali kawin lagi begitu. Ya. Itu dari suara rakyat dan kami Di selalu juru rujuk nih. Ada juru bicara, ada juru rujuk. kelihatan perpecahan begitu, bukti bahwa tadi saya lanjut dari abang saya bahwa apakah Pak Anies itu kurang ganteng atau kurang cantik sehingga adanya cerai lagi. Kenapa tidak bisa disatukan lagi? Ini untuk komisi yang apa lain? sih? Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Fritz. Oke baik, itu saja. Saya Jawab dulu. Silakan Pak Aziz. Ini saya catat Pak. Kalau saya kan rajin Pak ya, nyatet ya. Iya, ini saya tetap yang mana ini? Kamera di sini. Nggak, udah Bapak nggak usah pikir kamera. Bapak nanya aja. Bapak pikir ketua emosi. Bisa, nggak bisa. Ada rakyat yang sadar kamera, nggak boleh gitu. Aziz, boleh Aziz. Ini Boleh. serius. Pilih kamera yang kamu Yang suka. itu kameranya. Enggak begini pimpinan. Beliau ini rakyat ini, kita lihat Ya. kenapa dia butuh kamera. Ingat dia sudah punya effort yang luar biasa sama bajunya tuh, lihat lambangnya. Itu harus ditunjukkan itu. Enggak, sebentar. Soalnya begini ya. Kenapa saya keras? Karena saya takut Bapak Aziz ini perwakilan oligarki. Kelihatan dari bajunya. Ya, Iya. silakan Pak. Siap. Jadi menyambung Ferrari tadi, saya bilang sama teman Bang Kensat, Bang saya nggak bisa beli Ferrari, tapi minimal saya beli bajunya dulu. Walaupun mungkin KW Nggak usah 10. jujur amat. Oke, masuk ini Bang Silakan Bang Aziz. SS. Jadi saya sebenarnya yang mau ditanyakan saya ini yang poin terakhir itu bahwa secara elektoral Bang Dirman itu sudah teruji di Jateng. Nyaris hanya tersisa sekitar 3% aja. Basis kekuatan politik Pak Dirman itu sebenarnya ada di Jateng. Tapi kenapa Bang Dirman lebih memilih bersaing atau yang tadi ada gontok-gontokan dengan Mas Anies yang punya memang basis seri kekuatannya memang ada di Jakarta. Dan seperti beberapa survei yang kemarin kan posisi Mas Anies ini memang agak tinggi karena pasca Pilpres Jakarta menang Anies. Kayak gitu. Kenapa? Apa sih yang membuat Bang Dirman itu lebih semangat prinsip apa yang lebih mendorong ke sana gitu? Apakah memang ingin menunjukkan bahwa Anies saya juga bisa mengalahkan kamu gitu ketika kamu kayak gitu? Apa sih yang mendorong itu? Karena lagi-lagi Jateng itu juga provinsi dengan pemilih DPT terbanyak yang dimana kita tahu bisa memunculkan kandidat presiden ke depan gitu. Kalau Jakarta bisa melahirkan Anies, ya mungkin saja Jateng bisa melahirkan Sudirman Said gitu. Ya kita tidak tahu kalau di Jateng ada Jalan Sudirman juga, kita belum tahu gitu kan. Walaupun memang di Jakarta ada Jalan Sudirman kayak gitu. Mungkin itu Bang Dirman, apa
pertanyaan paling kritisnya apa sih yang membuat gitu, mendorong gitu. Jateng udah melahirkan Ganjar. Ya, Jateng udah melahirkan Ganjar gitu kan. Ya, mungkin itu Bang Dir. Sama yang kedua pertanyaannya, ini kan saya kebetulan kemarin di relawan Indonesianis. Saya kebetulan jubir Indonesianis dan saya cuma sekarang kan Sama jubir dong. ya bukan relawan Anies saat ini kan, karena ini kan ada beberapa relawan yang dibentuk oleh Bang Dirman tuh di seluruh Indonesia, tapi di Jakarta juga kita tahu ada juga yang dibentuk. Nah ini gimana nih? Apakah dengan serta-merta langsung nanti didorong menjadi tim Bang Dirman, atau memang ada di relawan itu ada kongsi lagi, pecah kongsi lagi relawan? Jangan nanti ada relawan bekas Anies dan relawan Bang Dirman gitu. Mungkin itu dua aja. Oke, sebentar. Pak Dirman sebelum dijawab, saya rasa penting tuh untuk menjawab pertanyaan, emang ada gontok-gontokan, Pak? Itu baru setelah itu kemudian dari Pak Indra tadi tidak ada itu gubernur oposisi, terus kemudian Pak Frits malah lebih keras lagi. Apakah Pak Dirman kemarin menunggangi ya Pilpres supaya lebih ngetop? Kalau kemudian tambahannya adalah kenapa nggak Jawa Tengah aja? Tapi diawali dengan itu Pak, emang ada gontok-gontokan Pak? Saya ingin menunaikan statementnya Mas Indra. Boleh Pak. Harusnya bukan saya yang di sini gitu. Jadi saya keluar aja dulu gitu. Ya terima kasih Mas In. Saya kira statementnya Mas Indra tidak perlu direspon karena itu pandangan beliau dan kita hormati setiap pandangan kan. Yang kedua soal pecah cerai dan sebagainya, nggak ada perceraian, nggak ada perpecahan, perbedaan pandangan biasa saja. Tapi pernikahannya ada? Nggak ada juga. Gontok-gontokan itu Pak. Kemarin dengan Mas BW dalam urusan KPK dulu sama-sama, kemarin dalam urusan pemilu bersih sama-sama Mas Ferry segala macam. Jadi kebetulan perjalanan saya dengan Pak Anies jauh lebih panjang ya. Nah, mengenai tadi apakah sengaja mau mendesain peran supaya ngetop kemudian merencanakan maju? Sama sekali enggak. Karena kalau saya mau sebetulnya kan saya terima posisi, walaupun saya sebenarnya nggak mau ngomongin yang kemarin ya. Kan saya diminta jadi juru bicara utama. Saya bilang enggak, ngurusin yang ini aja, yang selama ini sudah kita urusin. Jadi kalau mau sebetulnya masih banyak hal yang bisa kita salto-salto di lapangan gitu supaya makin ngetop gitu. Tapi saya tidak punya karakter seperti itulah. Jadi nggak usah punya spekulasi terlalu jauh. Kemudian mengenai Jawa Tengah, saya nyatakan kepada siapapun yang bertanya dari sebelum Pilpres, sebelum selesai Pilpres, nggak kepengin kembali ke Jawa Tengah. Jawaban saya, kan Jawa Tengah udah pernah. Jadi ya kita hidupkan mesti ada hal baru yang kita urusi lah. Nah, ke Bang Aziz ini lebih seru pertanyaan ini. Kembali ingin saya tegaskan tidak ada perpecahan, tidak ada gontok-gontokan. Kita juga enggak. Sebetulnya yang perlu ditanya adalah pertanyaan tadi. Oh. Kan begitu pilkada dibuka, mau namanya Sudirman, mau namanya Erwin Aksa, mau namanya siapa? Bupati Tangerang tuh. Bupati Pak Zaki, mau RK, mau Sohibul Iman sekarang muncul. Henry Satrio muncul, sama BP Pak, sama BP. Mulai ada flyernya Pak. Semua warga negara punya hak yang sama. Pak Dirman cemburu nggak? Kenapa Hensat tidak memilih Pak Dirman tapi malah milih BP? Ini perlu kita tanya. Wagub. Ini Wagub. Makanya harusnya Pak Hensat itu milih Pak Dirman. Kenapa malah milih BP? Ngerti nggak Jubir? Jadi Pak. Ini nanti saya yang di situlah. Jadi menurut saya sama haknya. Warga negara itu punya hak untuk menyediakan diri, mencalonkan. Tuh mereka tidak ditanya. Misalnya kita datang ke Pak Erwin. Pak Erwin, apa ada masalah dengan Pak Anies gitu? Kenapa Bapak menyediakan diri maju gitu? Kan enggak kan? Apa kita tanya kepada Mas Sohibul Iman sekarang? Ente ada apa nih? Kok tiba-tiba muncul? Padahal kemarin PKS mau mencalonkan Anies. Jadi semua warga negara sama haknya, tidak perlu dipersoalkan. Nah ke depan soal relawan tadi gampang sekali jawabannya. Sekarang ini sebagian relawan yang kembali pada hidup masing-masing. Kan itu bukan partai politik gitu.
Nanti kalau sudah ketemu format calon siapa yang paling cocok, silakan bergabung dengan yang cocok itu gitu. Kalau kebetulan saya yang maju cocok sama saya, ayo bareng sama saya. Kalau saya nggak dapat tiket yang maju Pak Anies, monggo dengan Pak Anies. Gitu. Atau misalnya ada tokoh lain yang muncul, Pak Sohibul Iman sekarang. Ayo kita dukung Pak Sohibul Iman. Memang jadi tidak ada sesuatu yang perlu dirisaukan terhadap relawan. Relawan malah saya menganjurkan jangan tempur terlalu dini, nanti masing-masing berbaris. Tahu barisannya nggak jadi gimana gitu? Bukan Pak Ketua Relawan mau jadi menteri. Nah, bahwa ada sekelompok teman-teman yang volunteer bersiap-siap menyiapkan itu oke aja. Yang terakhir gini, tadi ada kata-kata menarik. Apakah kenapa ke DKI? Karena pengen membuktikan saya juga bisa mengalahkan Anies. Jangan berbuat sesuatu karena emosi. Jangan berbuat sesuatu karena dorongan-dorongan, itu kan namanya emosi. Karena keterpanggilan saja, dan insya Allah kalau itu jalan karena keterpanggilan publik, mau nyampe tidak nyampe itu sama baiknya. Dan saya kepingin memilih jalan itu. Publiklah yang memanggil, tantanganlah yang memanggil. Bila nanti akhirnya partai memberi jalan, kita jalankan. Kalau tidak, kita kembali ke urusan lain, kan urusan kita masih banyak Mas ya. Ya kan? Jadi gitu Mas Aziz, kurang lebih. Silakan Pak Ali. Saya mau tanggapi. Bagian yang pertama begini, kelihatan banget setting diskusinya. Ya kan? Pertanyaannya tuh orang, bukan pada apa program dan masalah di Jakarta. Kelihatan kan settingnya. Dan rupanya ada konflik of interest. Henry juga dicalonkan. Diganti, segera sekarang diganti. Itu dong. Konflik of interest. Dia sengaja menghancurkan yang satu, setelah itu menghancurkan yang lainnya untuk menunjukkan dirinya yang pantas. Karena ini saya sedang menunggangi tadi. Mas Ahli, kalau bisa dicek apakah ada mens rea-nya. Kalau Saya baru sampai pada indikasi kuat terjadi penunggangan terjadi di dalam forum ini. Komisi berapa? Komisi berapa? Bagian pertama itu, bagian kedua di rakyat. Menarik ini. Rakyat punya perbedaan pendapat dalam melihat situasi ini. Indra beda dengan Boy. Boy sama tipis-tipis dengan Aziz. Itu kan perbedaan dan itu harus dihormati semua dong. Ya kan? Tapi lagi-lagi karena setting, kita disetting nih sobat. Jadi rakyat itu selalu jadi korban dan korban setting. Betul. Itu bagian yang kedua. Nah, bagian ketiga saya baru masuk yang serius nih. Ini masih lama gak sih? Bagian pertama gini, bagian ketiga ini yang pertama gini. Semua orang mempunyai hak dipilih dan memilih. Itu dong dasar konstitusionalitasnya kan itu. Jadi ada Sudirman Said, ada Anies Baswedan, dan ada Henry Satrio, fine. Asal jangan konflik of interest. Itu kan, ya kan begitu dong. Ini pernyataannya memperbolehkan putusan MA. Anda jangan pegang-pegang tangan gitu. Gak boleh pegang-pegang tangan. Jadi dari sisi konstitusionalitas, semua orang mempunyai hak untuk mengajukan dirinya, baik memilih maupun dipilih. Itu bagian yang pertama. Terus bagian yang kedua, yang tadinya mesti kita kuliti lebih jauh lagi, ada beberapa hal penting di DKI yang harus jadi concern kita. Bukan siapa dia. Yang pertama, dari DKI menjadi DKJ. Dari I menjadi J, itu apakah sekedar perubahan? Atau itu sesuatu yang kemudian sangat penting banget. Kalau menurut saya sih Jakarta akan bertransformasi dari sekedar ibu kota. Karena dengan aglomerasi dia mempunyai 10 wilayah lain yang bersentuhan dengan dia. Nah, sehingga rasanya memang gubernur Jakarta jadi gubernur Indonesia. Kan rasanya gitu kan. Atau gubernur Jawa Barat paling tidak karena sentuhannya. Jadi dia Jawa Barat dan Jakarta nyasut tuh. Gubernur JJ Jawa Barat dan Jakarta. Itu bagian yang kedua yang menarik nih. Terus bagian yang ketiga. Nah, ini yang juga sangat menarik nih. Dengan problem yang ada di Jakarta, memang diperlukan orang dengan karakter tertentu dan kompetensi tertentu. Yang ini baru kemudian kita kerucutkan apakah orang itu mempunyai kompetensi dan ibaratnya tuh cocok dengan situasi ini. Nah, itu yang mesti dilihat.
Anies Baswedan suka atau tidak suka, dia adalah gubernur yang mendapatkan hari ini elektabilitasnya tinggi. 50% cuy. Jadi dia kalau bertarung sekali menang. Sekali menang. Tapi juga kemudian ada pertanyaan. Hari ini kita membutuhkan orang yang ingin melakukan proses transformasi. Jangan sampai kemudian seorang Anies Baswedan tidak bisa lagi menyatakan saya akan full 5 tahun. Karena dulu dalam kasus Pak Jokowi kan gitu bos. Belum 5 tahun. Nah itu bagaimana mengatasi itu? Ada jalan keluarnya pasti. Jadi diperlukan orang yang memang khusus loyal selama 5 tahun itu menempatkan Jakarta sungguh-sungguh untuk melakukan proses transformasi. Jalan keluarnya ada. Kalau dipilih sebagai wakil gubernurnya Sudirman Said selesai sebenarnya kan. Misalnya Aziz senang jalan keluar. Henry Satrio, ya Henry Satrio juga jadi penting. Ya, jadi penting dia untuk melakukan survei-survei dan kemudian setelah itu jadi juru bicara atas hasil surveinya itu. Juru bicara nomor 56. Nah yang juga menarik adalah bagaimana mengelola harapan sebenarnya. Itu kan harapan nih. Dan ini enggak seorang pemimpin yang hebat tuh adalah pro kontra dikelola kan. Pendapatnya Indra ini bukan pendapat pribadi loh. Iya. Mas Dirman dan Mas Hensat, dia mewakili komunitas yang dia serap dan dia adalah representasi itu. Begitupun Boy dan Aziz sebenarnya. Dia kelompok bagian itu. Bagi saya sih kita harus uji tuh pemimpin kita ini. Dia mampu nggak mengelola pro dan kontra itu untuk kepentingan kemaslahatan. Itu yang jauh lebih dahsyat. Karena nggak akan mungkin pro dan kontra itu nggak akan ada. Tapi kemampuan mengelola pro dan kontra supaya menjadi resultante yang energinya menjadi hal itu yang kita perlukan. Dan sebenarnya yang saya mau tanya sekarang, udah kan? Mas Dirman. Ahli boleh bertanya. Boleh. Mempertajam supaya kita bisa. Boleh. Sudah lama jadi ahli. Nah, Anda selesaikan lah. Anda jangan soal ahli Anda. Sok tahu guys. Mas Dirman, siapapun yang menjadi pemimpin, dia memerlukan ordal untuk mengelola kepercayaannya itu. Sejauh mana ordal itu bisa benar-benar bermanfaat dan di titik ini dia harus ditiup perutnya. Shh, udah nggak boleh. Kamu terlalu mengganggu karena kamu sudah masuk di kamar belakang dan di halaman belakang sehingga mengganggu halaman depan. Nah, kita mau SOP usulannya. Ketika Mas Dirman dalam proses transformasi itu kan banyak juga teman-temannya Mas Dirman yang deket-deket gitu. Kapan Mas Dirman menyatakan stop, ini bukan pekerjaan yang harusnya kamu. Nah, itu yang mungkin penting untuk ke depan. Ya. Saya mau berhenti sampai di situ. Sebelum dijawab oleh Pak Dirman, bolehkah ahli bertanya kepada ahli? Ini pertanyaan ini forum apa? Pertanyaan ahli kepada ahli, apakah Mas BW sanggup dari kuasa Pak Anies menjadi kuasa Pak Dirman? Wah, Nggak usah dijawab. Anda sudah terlalu banyak bicara tadi. Saya boleh jawab nggak yang program-program tadi? Pengen juga nih. Sebetulnya saya gampang aja programnya. Saya akan melakukan lagi, menimbulkan lagi semua program yang dicoret sama Pak Heru, itu saya adain lagi. Itu program jangka pendek saya. Ya. Oke, mohon maaf nih Pak, saya terbawa arus Pak. Saya terbawa arus. Ini karena tadi sudah disebut-sebut kan. Menunggangi ya. Pak Dirman udah mau siap jawab tuh. Pak, tadi ada beberapa pertanyaan Pak. Tadi program Ya. apa kira-kira, kemudian tentang mengelola harapan. Terus karakter tuh, saya nggak tahu nih apakah Pak Dirman mau menjawab tentang karakter seorang calon gubernur atau nanti biar masyarakat yang menjawab pertanyaan itu. Ya. Biasalah Pak, ahli itu kadang-kadang memang pertanyaan suka nggak jelas kemana Pak nanya. Karena ahlinya Pak. Silakan Pak, dijawab Pak. Kalau karakter kan gampang aja tuh, ada karakter ada. Oh Bapak mau jawab jadi Ada Pak? Oh, iya, Times silakan. New Roman ada karakter itu kan. Ada Arial Black gitu. Iya.
Ini memang mengingatkan ya waktu saya Lucu 90-an juga. Udah Ya. kuno. Ini jenisnya Harvard Computer Course. Silakan Pak Dirman. Terima kasih. Beberapa item saja. Saya kira sebagian merupakan cara pandang Mas BW yang Mas BW adalah orang yang sangat tahu Jakarta juga karena 5 tahun lamanya berada di TGIPP kan, terutama menangani governance dan sebagainya. Pasti banyak persentuhan dengan banyak hal. Pertama soal DKI tadi kan DKJ ya, maaf masih Ya. belum fasih. Jadi Undang-Undang Nomor 2 itu memberi ada 15 kewenangan khusus kepada DKJ. Dari mulai soal energi, ketenagakerjaan, investasi, pendidikan, kesehatan, semua aspek mengenai pemerintahan itu diberikan kewenangan khusus yang itu harus dirinci dalam PP nantinya. Nah kembali kenapa diperlukan sebaiknya gubernur DKJ siapapun nanti orang yang dengan enteng bisa ngetok pintunya presiden, ngetok pintunya para menteri untuk koordinasi karena masih banyak hal-hal yang mesti diselesaikan. Yang kedua yang juga menantang adalah bagi saya Jakarta ini kota paradoks. Hal-hal yang paling luar biasa ada di sini, tapi juga paling berat ada di sini. Orang paling kaya di Jakarta, perusahaan paling profitable di sini, institusi paling besar ada di sini. Tapi juga kehidupan paling sengsara ada di Jakarta gitu. Sesusah-susahnya orang Brebes di tempat saya nggak ada orang yang tidur di bawah jembatan tuh. Masih di siapan rumah oleh sanak saudara, masih ada yang ngasih makan. Tapi di sini luar biasa gitu. Jadi kesenjangan itu PR besar dan kesenjangan bukan hanya PR-nya orang-orang yang sulit, tapi juga PR-nya bagi orang-orang yang mapan karena di kota yang kesenjangannya itu besar, saya kira tidak tenang juga gitu. Menurut saya salah satu yang harus didorong adalah program modernisasi perkampungan, terutama kampung-kampung kumuh ya, karena kita memiliki rasio kekumuhan 22% menurut ahli tata kota. Artinya apa? Setiap 5 rumah itu satu masuk kategori kumuh. Itu kalau dirata-ratakan. Dan kalau lihat dari atas memang kelihatan betul kan. Kalau misalnya kita mau turun dari pesawat, betapa masifnya itu kampung-kampung kumuh di berbagai tempat. Tentu daerah-daerah seperti Senopati, Kebayoran segala macam sudah lama tertata, tapi kan tidak mungkin semuanya menjadi gedung tinggi kan. Ada beberapa daerah yang cukup dinaikkan menjadi 2-3 lantai lah, 4 lantai barangkali 10 lantai, middle rise namanya. Kalau itu dilakukan, maka tingkat kekumuhan akan berkurang karena pertama tempat tinggalnya akan naik ke atas, yang kedua ada ruang hijau yang bisa ditata. Ada ruang ibadah bersama, ada ruang aktivitas sosial, ada tempat-tempat yang lebih bersahabat bagi rakyat, bagi warga segala macam. Tapi proses modernisasi perkampungan akan menjadi semacam game changer, akan menjadi pendorong ekonomi yang luar biasa. Baik itu pekerjaan konstruksi yang jelas di depan mata, maupun value chain, maupun suasana kehidupan antar warga akan berbeda sama sekali. Kalau itu bisa dijadikan salah satu agenda besar siapapun ke depan, itu sangat baik. Di luar itu soal-soal konvensional, penanganan banjir, penanganan kemacetan, penanganan transportasi publik itu bagian dari, atau ini polusi udara itu bagian yang harus kita selesaikan juga. Nah, tadi Mas BW menyebut aglomerasi. Itu adalah konsekuensi dari undang-undang yang sedang dirinci peraturannya, karena begitu jadi wilayah aglomerasi, maka yang diurus oleh DKJ plus kawan-kawannya itu bukan lagi 11 juta rakyat, tapi 30 jutaan. Ini nanti akan relevan dengan bagaimana kita mengurangi emisi, bagaimana kita mengendalikan banjir, bagaimana kita mengendalikan sampah dan sebagainya. Jadi banyak agenda besar yang oleh Mas BW tadi disebutkan memerlukan kemampuan kolaborasi, baik pemerintah atau state, pelaku bisnis maupun NGO atau civil society. Tapi juga memerlukan kerendahan hatian dari seorang gubernur. Karena tidak semua urusan akan bisa mengundang katakanlah bupati sekitarnya. Kalau memang tidak bisa hadir, kita datengin ke mereka. Karena saya pernah terjemahkan koordinasi sebagai kerendahan hati ya. Di SDM pada waktu itu kan sebagai menteri kan kira-kira bisa manggil siapa sih, tapi bagi yang tidak bisa datang kita datengin aja, nggak ada masalah. Nah ini
ini memerlukan kemampuan dalam mengelola stakeholders yang pada ujungnya tadi soal value, soal karakter itu menjadi penting. Menurut saya Gubernur Jakarta ke depan tidak sekedar seorang penguasa ya. Tentu saja dia punya kekuasaan, tapi harus seorang kolaborator, harus seorang dirijen orkestra yang para pemainnya sudah hebat-hebat lah nih, para bupati, wali kota sekitarnya, para menteri, tapi dia harus mengorkestrakan kemampuan bermain tadi untuk menjadi satu gambar yang dicita-citakan oleh perancang dari undang-undang ini. Demikian pimpinan. Siap. Pak, harus jadi nomor 1 atau nomor 2, Pak? Kalau itu kan namanya nyari kerja kan. Ya, betul, Pak. Nomor 1, nomor 2, kalau enggak. Saya tidak mencari nomor. Saya itu kalau diperlukan tadi, pikiran, ide-ide, bahkan umpamanya saya tidak diambil oleh partai politik pun, kalau nanti pemimpinnya itu cocok secara chemistry, kita datengin. Kita Artinya siap usulkan. untuk menjadi tim suksesnya juga bahkan. Siap jadi nomor 1, nomor 2, tim sukses, atau tidak jadi apa-apa. Tapi sebagai warga negara, tentu saja kita bisa menyumbangkan ide kan. Bukan siapa-siapa aja bisa berpikir kok. Yang ada beredar kan selain Anies Baswedan ada nama Ridwan Kamil dan Sohibul Iman. Itu kalau Bapak boleh milih itu kemana yang lebih dekat, Pak? Ya, dua-duanya orang Jawa Barat, orang baik lah itu. Ya. Dua-duanya orang baik Sih, Orang baik, Jawa dua-duanya. Barat adalah orang baik. Ya. Menurutku. Saya kira terlalu dini untuk melihat itu, tapi saya kira semua opsi terbuka gitu ya. Gitu Mas Hensa. Saya juga setuju itu terlalu dini, Pak. Tapi Mas Agil nanya ke saya, tolong ditanyain, Pak. Jadi itu pertanyaan dari control room. Terakhir pimpinan, tadi kan Pak Sudirman menyatakan ya terserah apakah kemudian saya sesuai speknya dengan harapan para partai politik, sementara daulat rakyat kok katanya ahli tadi adalah bagaimana cara mengelola harapan rakyat. Nah, sebagai kolaborator yang disebutkan oleh ahli tadi, bagaimana kemudian mensinergikan antara harapan partai politik yang punya kunci untuk memberikan usungan, bukan sekedar dukungan, dengan mengelola harapan rakyat. Itu aja mungkin kata kunci terakhir. Kalau boleh mengambil posisi, kenapa orang yang bukan dari partai politik punya kesempatan? Karena kebetulan tahun ini itu meskipun perolehan suaranya besar-besar, tapi tidak ada satupun partai di DKI yang bisa mengusung sendirian. Jadi akan diperlukan jembatan gitu. Apakah jembatannya antar mereka nyambung atau diperlukan jembatan netral. Jadi sebetulnya memang orang seperti Mas Anies, seperti saya atau siapapun yang tidak punya partai, sebenarnya ada kans untuk ngobrol. Termasuk Indri Satrio. Termasuk Indri Satrio. Karena Sekian mungkin kali ya saya peringatkan. Kalau bicara pakai mikrofon dipakai. Termasuk juga deh. Henry Satrio. Aduh. jadi kan biasanya bicara dengan orang netral lebih nyaman, lebih terbuka biasanya. Meskipun kita juga tidak boleh menimbulkan selalu demikian. Jadi itu barangkali kesempatan bagi siapapun yang tadi bersiap punya aspirasi untuk dialog dengan partai-partai. Baik, silakan Rakyat dulu, teman-teman. rakyat. Boleh, Iya. silakan. Nggak usah mungkin juga nggak apa-apa. Di sini yang pasti-pasti aja, Pak. Ya, jadi Bang Dir, ini kan kita bisa baca ya, karena kekhususan DKI Jakarta tadi yang butuh kolaborator dan bisa mengetuk pintu istana, Bang Dirman berharap diusung oleh partai mana? Kayak tadi kan, ini lebih langsung ke praktis nih. Kalau diusung oleh PDIP, gimana koordinasinya? Gitu kan? Oh, Anda mewakili PDIP atau gimana? Enggak juga. Maksudnya ini Bang Dirman ini pilih mau diusung oleh siapa? Ya santer sih kami dengar. Maju, Bu. Kami dengar ya Bang Dirman ini namanya muncul di Koalisi Indonesia Maju gitu. Sehingga tadi Bang Dirman agak sempat ngomong ada perbaikan apa? Kelanjutan ya kita nggak tahu. Silakan. Ya, itu tadi yang Koalisi Indonesia Maju tolong dieksplor lagi. Iya, itu. Itu bahan bagus. Jadi apa yang Anda dengar dengan Koalisi Ya, Indonesia jadi Maju itu? lebih suka memilih direkomendasikan Gerindra, Golkar, Pan, Demokrat berpasangan dengan siapa? Nah, itu Anda dengar dari siapa? Namanya muncul dari Koalisi Indonesia Maju itu. Tadi kayaknya ada suara sumbang di ruangan ini tadi. Sebelum Nah, kita tapi itu desas-desus atau Desas-desus. Kita Bapak dapat. pimpinan sidang atau jaksa, Pak? Ya. Gitu. Saya pengen tahu, Pak. Itu menarik, Pak. Terus gini, ini kan ekspektasi dari
pilihan Bang Dirman maju ke DKI tadi itu karena sudah tergambar ya, karena ingin berbuat sesuatu. Seandainya kalau tidak diperintahkan atau ditugaskan oleh partai untuk DKI, kalau ditugaskan ke Jateng tetap ambil atau gimana, Bang Dirman? Jadi dua pertanyaan ya. Dua cukup. Mau dari partai apa? Kemudian kalau kemudian ditugaskan partai Jawa Tengah diambil atau tidak? Iya. Silakan Pak Dirman. Langsung jawab. Langsung jawab Pak. Baik. Pertama, ya kita nggak boleh gege mongso, masa milih-milih gitu ya. Jadi menyediakan diri bagi partai apapun yang membutuhkan. Gitu. Tapi saya juga punya norma di awal, sebaiknya Pilgub ini bukan kelanjutan dari Pilpres. Artinya apa? Ya jangan 01 versus 02, 03 lagi dong. Iya. Kalau bisa ada satu koalisi baru yang menunjukkan kebutuhan Jakarta mau diapakan. Nah, isinya apa? Mudah-mudahan bercampur-campur, mudah-mudahan. Tapi saya nggak boleh mengatakan saya pengen diusung oleh partai ini, Bang. Harus tahu diri lah, saya nggak punya partai, bukan orang partai juga, jadi berdiri saja untuk menunjukkan kesiapan atau menunjukkan bahwa kita bersedia bila dibutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali ke Jawa Tengah tadi. Saya sudah jawab itu kepada partai-partai yang dulu mengusung ke Jawa Tengah. Jawabannya tadi sama. Jawa Tengah sudah pernah lah kita melihat sesuatu yang baru, dan apalagi saya kira Jawa Tengah itu akan masuk akal kalau diurus orang yang punya basis politik kuat di sana. Saya dulu sebetulnya kan masuk ke Jateng juga karena dorongan teman-teman. Akan baik kalau orang yang tahu peta Jawa Tengah, memahami Jawa Tengah in and out, keseluruhan gitu ya. Orang-orang yang lama menghabiskan waktu di Jawa Tengah. Karena itu kepala daerah sebaiknya begitu. Saya tahun 90 awal tuh Mas Aziz diminta pulang ke Brebes. Brebes butuh orang inilah jadi calon bupati. Ada yang mau membiayai segala macam. Saya bilang yang jadi bupati Brebes itu sebaiknya orang yang berjuang di Brebes, tahu Brebes yang malam, pernah bergerak di sana, karena itulah esensi dari kepemimpinan sejati gitu. Nah, jadi itu kurang lebih. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Baik. Pak SS, kalau kita melihat bahwa partai hari ini PKS sudah punya jagoan, PKB sudah Anies. Kalau Kim muncul nama Kaisang, sudah tentu karena orang dalam dan juga anak raja, anak emas, sudah tentu MK saja bisa berubah, U-nya bisa berubah, sudah tentu Kim ini akan merapat ke situ. Kira-kira partai apa yang Bapak targetkan untuk bisa maju? Itu yang pertama. Yang kedua, ini suara rakyat, jadi kita harus bicara tentang suara rakyat. Dari rakyat itu selalu berdiskusi, apakah Pak SS maju di Gubernur DKI Jakarta ini untuk menjadi presiden ke depan? Karena kita lihat Jokowi jadikan DKI sebagai batu loncatan untuk presiden. Anies juga demikian. Apakah itu ada di pikiran Pak SS? Sekian. Wah, bagus sekali. Silakan Pak. Masin? Enggak Pak, Bapak langsung aja Pak. Langsung Pak. Karena yang ujung pertanyaannya berat ya. Ya, Pak. Saya ketua komisi Pak. Saya ketua komisi. Pak. Saya jawab dua dulu ya. Yang pertama tadi Mas Aziz, sorry kata kuncinya apa tadi? Saya lupa. Tadi Aziz sudah dijawab Pak. Udah oke. Menanggapi. Sekarang Frits Pak sekarang, Frits Pak. ya. Gini, kembali kita nggak boleh harus tahu diri, tidak boleh mentargetkan partai apa yang mau ngambil. Kita menyampaikan pesan pada publik dan juga lewat teman-teman di dalam partai lah, seperti sekarang ini kita lakukan. Mengenai suara rakyat tadi, saya berpikirnya begini, pendaftaran itu kan baru akan dimulai pada tanggal 27 Agustus ya, jadi masih hampir 2 bulan. Ya namanya orang menyediakan diri, kita harus menjaga sikap positif sampai janur melengkung, sampai akad nikah. Itu artinya kesempatan bagi kita untuk melirik dan dilirik itu masih terbuka. Jadi karena tadi juga saya dalam posisi menyediakan diri, maka sampai ujung umpamanya partai-partai punya pilihan yang lain tadi. Kan dikatakan PKS belakangan sesudah menyebut 2 nama, sekarang Pak Soebul Liman, itu kita hormati. Kemudian
Pak Gerindra juga sudah menyebut Pak Ridwan Kamil ya. Kemudian ada nama-nama baru tadi. Kita hormati semua dan pada akhirnya kan 27 Agustus itu akan berdasar pada siapa kan. Nah itu yang barangkali kita lihat saja. Yang penting kita sampaikan pesan-pesan kepada publik, kepada para petinggi partai, bahwa kita ada ide, ada sesuatu yang bisa kita tawarkan. Yang namanya tawaran itu kan nggak bisa maksa gitu. Kalau ternyata sudah ditawarkan, sudah tahu keputusannya itu berbeda, kita hormati. Dan toh di antara misalnya 10 orang atau 20 orang yang pengen jadi gubernur Wagub, cuma satu yang jadi kan. Jadi kalau yang lain tidak jadi, normal saja gitu, seperti itu. Gitu ya berarti. Itu pandangan saya begitu. Yang kedua tadi apa soalnya? Soal itu Pak, mau jadi batu loncatan lagi nggak? Oh iya. Gini, saya pernah menjadi deputi kepala BRR, eselon 1 tuh di Aceh. Pada usia saya belum 40 lah. Waktu itu kalau normal sebetulnya saya pengen jadi menteri kan, habis itu kan eselon 1 kan menteri. Saya nggak pernah merencanakan itu. Saya pernah jadi dirut PT Pindad, perusahaan besar itu. Dan saya tidak pernah punya cita-cita habis itu ngapain. Jadi setiap pekerjaan itu punya tantangan sendiri. Begitu dikasih tugas, kita fokus pada tugas itu. Kalau kebetulan dikasih takdir tempat atau ditugaskan yang lain, itu konsekuensinya dari perbuatan. Tapi untuk Jakarta ini, saya ingin nyatakan bahwa kalau partai memilih, mencalonkan saya, rakyat memilih, saya ingin fokus menaik Jakarta sampai tuntas. Gitu? Nggak, dulu Jokowi ngomong gitu. Tapi ini beda Pak ya, bukan omongan Pak Jokowi ya. Oh iya. Silakan Pak Indra. Oke. Sebelum bertanya sih, saya mau bikin pernyataan resmi dulu, Pak. Oke. Jadi dalam Pilkada Jakarta ini jelas saya nggak akan milih Anies Baswedan di Jakarta. Saya juga nggak akan milih Henry Satrio di Jakarta. Buat apa kamu di sini jadi? Dan saya juga nggak akan milih Sudirman Said di Jakarta dengan alasan yang sangat konstitusional. Oke. Karena KTP-nya Jawa Barat. Ini ngapain sih Pak di sini? Salah ngundang. Tapi buat warga Jakarta kan masih banyak PR-PR nih Pak. Ya kan? Seandainya Pak Dirman yang dipilih menjadi gubernur Jakarta, ini yang sekarang baru muncul nih, pajak bumi dan bangunan Jakarta kan naik lagi. Gitu. Karena kita tahu lah, negara ini nggak punya duit, habis buat bansos kayaknya kemarin. Ya kan? Urusan PPDB, anak sekolah di Jakarta ini udah 8 tahun nggak beres-beres juga. Ya kan? Terus masalah polusi Pak, apa pas Bapak jadi gubernur angin yang mau dikasih KTP atau gimana? Nah tolong Pak bisa dijelasin. Oke Pak. Silakan Pak. Ya, problematika Jakarta pasti jauh lebih rumit daripada tempat-tempat lain. Jumlah penduduknya besar, semua bergerak seperti tidak ingin kehilangan waktu gitu. Makanya kotanya hidup 24 jam. Pasti tidak gampang menyelesaikan masalah-masalah tadi. Tapi dealing sama kerumitan sebetulnya yang diperlukan adalah kerendahan hatian kita gitu. Mau mendengar apa enggak? Kalau kita merasa bahwa semuanya bisa diselesaikan sendiri, memang jadi sulit tuh. Saya kebetulan saja, kembali saya ulang cerita mengenai Aceh dan Nias, tidak comparable, tidak apple to apple pasti. Tapi membangun Nias dan Aceh sudah tsunami, saya kira bukan tantangan kecil juga. Wilayahnya konflik, masih perang antara TNI dengan GAM waktu itu. Kemudian ratusan kilometer pantai itu habis tuh. Artinya apa? Support system dari pantai nggak ada. Nggak ada kontraktor, nggak ada toko bangunan, nggak ada tukang, nggak ada alat-alat berat segala macam. Tapi di bawah kepemimpinan yang kredibel, di bawah kepemimpinan seorang Kuntoro Mangkusubroto, dia berhasil mengumpulkan the best talent. Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia gitu. Saya ingat workshop pertama NGO dan lembaga internasional di UNSI Aceh itu, pada waktu kita bulan pertama datang ke sana, diikuti oleh 782 lembaga internasional. Dan kita bisa membagi dengan baik tugas-tugas mereka selama 4 tahun PRR. Orang Aceh mengatakan Aceh setelah dibangun kembali
kondisinya lebih baik daripada sebelum tsunami gitu. Itu artinya menunjukkan apa? Begitu kita ketemu pemimpin yang kredibel, orang-orang ahli berkumpul, segala macam kreativitas bertemu, resource-nya juga datang karena dipercaya gitu. Nah tadi soal-soal pajak, soal-soal polusi, soal-soal apa lagi yang disebut tadi, sekolah, itu kan hanya campuran antara kemauan sama menghilangkan vested interest kita gitu. Kalau kemauan ada, kita tidak punya vested, segala solusi bisa diselesaikan. Dan saya buktikan ketika saya mimpin SDM hanya dalam waktu 23 bulan berubah total. Karena kita mengatakan begitu sampai di Komisi 7 ini bukan Komisi 66, mereka mengatakan ya sudahlah menterinya kosong-kosong juga, kita kosong-kosong nggak apa-apa katanya. Dan setiap kali diskusi kita fokus pada masalah, bukan lagi gontok-gontokan soal kepentingan gitu. Apakah itu akan terjadi? Wallahu a'lam. Hanya Tuhan yang maha tahu. Tapi kalau kita tidak nyatakan kesiapan, orang nggak akan melihat. Nah, mari kita ketuk pintu dari para pemimpin partai, apakah pendekatan semacam ini dibutuhkan untuk menata Jakarta. Dan kembali, makanya kita mengatakan kita sudah pemilu sudah selesai dengan segala perjuangan Mas BW, Prof. Ferry segala macam, semua kita. MK sudah memutuskan, Presiden sudah terpilih. Mungkin bulan Oktober akan ada kabinet dibentuk, dilantik. Itu yang akan kita punya 5 tahun ke depan. Dan dengan mereka lah kita bekerja sama. Karena itu sekali lagi 2 syarat yang diperlukan dari seorang gubernur ke depan. 1, sebaiknya fokus pada tugas-tugas transformasi Jakarta. Jangan mikir agenda politik yang lain, karena itu akan membuat kita tidak fokus. Yang kedua, sebaiknya orang itu siapapun yang akan disodorkan adalah yang bisa bekerja sama dengan pemerintah ke depan. Mungkin gitu, Mas. Oke. Penutup dari ahli. Siap. Sebenarnya tidak ada yang salah kalau kemudian Pak Dirman berpikir berjenjang secara politik. Konstitusi tidak melarang itu, malah itu dianjurkan. Jadi kalau sudah jadi gubernur, nanti berpikir menjadi menteri atau jadi calon presiden, ya diperbolehkan. Tidak dilarang juga. Hanya problematikanya apakah tadi Mas Indra bilang apakah sudah pernah calon gubernur lalu ke calon presiden kalah lalu calon gubernur. Di negara kesatuan memang agak tidak wajar ya. Tetapi di negara federal sudah pernah terjadi. Jadi memungkinkan itu. Jadi diperbolehkan semua kecuali mengubah aturan untuk anak bisa maju itu yang dilarang. Tapi bisa. Nah, kenapa nggak tertawa? Ini lucu lah ini. 90-an. Pak Dirman malah cepat nangkap. Iya. Nggak takut mesti diedit, bro. Ngeditnya gimana ya? Jadi memang ini problematika politik kita, problematika konstitusional. Sulit bagi orang baik punya kapasitas untuk dapat mudah perahu. Ya, karena cakrawala partai politik hari ini hanya ingin sekedar menang tanpa membangun kualitas pemerintahan ke depan seperti apa. Jadi tidak heran kalau stand up comedian cepat dapat perahu, kalau orang yang punya pengalaman, kapasitas, integritas malah kemudian harus menjelaskan ke publik kapasitasnya dan partai harus mikir dulu ya. Dan saya termasuk yang mendoakan mudah-mudahan ya seperti kata Jenderal Sudirman, ini agak sedikit berbahasa Inggris setengah-setengah Pak. Ya. General Sudirman said. Dia mengatakan bahwa fisik yang kuat tidak akan ada gunanya kalau dia mudah menyerah. Kepintaran juga tidak akan ada gunanya kalau dia mudah menyerah. Saya mendoakan dari perkataan Pak Jenderal Sudirman ini agar Sudirman Said tidak mudah menyerah menghadapi tantangan maju Pilkada DKI Jakarta. Gitu. Ya. Hari ini Mas BW memang masih ragu menjadi kuasa yang dulu atau yang Karena kalau dari sejarahnya Pak BW jadi kuasanya si A,
ya. Si P. Kemudian P-nya jadi presiden setelah itu. Nah ini si A kan sejarahnya sama juga kan? Mungkin. Closing. Diperlukan nyali untuk bisa menyalakan Indonesia melalui Jakarta. Dan perlu visi ketimbang fisik, Ferry tadi bilang. Seorang profesional itu tidak berkilah siapa yang harus dibela. Tapi apakah apa yang dibela itu bisa mewujudkan masyarakat dan bayarannya cocok? Itu sebenarnya. Memang ahli benar-benar. Itulah para ahli. Saya tanya teman-teman saya di komisi, apakah Anda puas dengan penjelasan Pak Sudirman Said? Kalau Sudirman Said, kan itu poinnya. Pak Imam, apakah sudah puas dengan jawaban dari Pak Sudirman Said? Ya, saya terima kasih Pak Dirman berkenan kasih. meluangkan waktu dan mudah-mudahan menjadi contoh gitu ya bahwa orang-orang baik Persis memang di komisi di sana. Pertanyaannya Yang puas. ketua Saya pimpinan puas. sidangnya agak petakilan, yang ini agak serius. Puas gak? Saya puas beliau datang, tapi saya berharap ini juga memanggil warga Jakarta yang lain atau warga Indonesia yang lain untuk berani memimpin, masuk ke dalam politik begitu ya, dan tidak apatis terhadap kondisi-kondisi politik belakangan. Baik. Itu. Kalau gitu kita putuskan bahwa RDP ini dengan jawaban akhir puas.